Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afzi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk ngebahas pemikiran bareng kalian. Nah, disclaimer dulu, apa yang saya sampaikan di video ini hanyalah sekedar pemikiran saya. Jadi kalau teman-teman ada yang nggak setuju, maka itu adalah hal yang normal. Oke, kita mulai masuk ke topik pembahasan, yaitu mengapa berbohong itu lebih mudah dilakukan. Nah, kita bahas dari pengertian berbohong. Nah, berbohong itu apa sih? Nah, berbohong itu kan menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi misalnya kenyataannya itu A, kita menyampaikannya B. Jadi nggak sesuai itu, adanya ketidaksesuaian antara kenyataan dengan apa yang disampaikan. Itu simpelnya seperti itu. Bentuknya banyak, ada yang bentuk data, ada yang bentuknya omongan, ada yang bentuknya mungkin apa status sosial, bisa juga seperti itu. Nah, kita harus tahu nih, kan ketika seorang itu berbohong itu pasti ada ciri-cirinya kan, ada sesuatu yang berbeda gitu kan ketika orang itu berbohong. Nah, karena berbohong itu kan dia harus berpikir lebih bagaimana caranya dia itu menutupi kebenaran yang terjadi. Jadi otak tuh harus berpikir 2 kali lipat atau 3 kali lipat gitu, jadi harus lebih keras lah berpikirnya. Ciri-cirinya tuh pertama tuh kayak dia tuh ragu, atau enggak dia tuh kurang konsisten dengan apa yang dia sampaikan. Ragu tuh karena otak itu kan pertama nih kebenaran nih, harusnya dia ngomong satu. Nah, kalau dia berbohong dia kan harus pikir dia tidak nggak boleh ngomong satu, dia harus ngomong nol ataupun dua gitu. Nah, dia harus milih kan, jadi kayak ragu ini harus ngomong gini atau ngomong yang gini ya gitu, ngomong dua atau ngomong nol gitu kan, jadi kan kayak ada pilihan baru gitu. Kalau dia jujur kan hanya ngomong, oh hasilnya satu, nah pilihannya cuma satu kan. Kalau dia berbohong dia bisa mempertimbangkan berbagai pilihan. Nah, pilihan itu yang membuat dia ragu. Ketika dia ragu, maka kemungkinan berikutnya adalah tidak konsistennya ya, tidak konsisten. Kalau misalnya ngomongnya jam 2 gitu kan, maka dia harus buat alasan kenapa dia tidak bisa datang jam 2 gitu. Harus ada apa ya, penutup gitu, dinutupin kebenaran yang terjadi. Terus setelah dia nutupin, ada ketidakkonsistenan dalam ceritanya atau penyampaiannya gitu kan. Lalu yang kedua itu ciri-cirinya tuh kayak orang itu kayak membuat alasan pembenaran. Kayak misalnya dia nggak ngerjain tugas, alasannya apa? Ketiduran, lupa, terus ada kerjaan lain ataupun ada urusan keluarga gitu kan. Gak semuanya yang dia bicarakan salah atau mungkin dia benar gitu, emang ada urusan lain gitu. Tapi biasanya orang yang berbohong itu biasanya dia membuat suatu alasan pembenaran gitu, yang membuat dia tuh tidak menyampaikan sesuatu sesuai dengan kenyataan gitu. Kayak gitu, jadi kayak yang harusnya dia ngerjain tugas tapi dia males lah, misalnya udah alasan aja misalnya tidur gitu, ataupun bilang aja lupa gitu kan. Dia buat suatu alasan yang bisa membenarkan kebohongan tersebut gitu. Nah, pokoknya alasan yang mendukung lah bila kebohongan terjadi gitu. Misalnya seperti itulah. Terus lanjut itu, yang ketiga itu, kalau misalnya kita ketemu langsung gitu, ketemu sama orangnya langsung, ketika dia berbohong tuh biasanya ada gerak-gerik gitu atau pergerakan yang tidak wajar gitu. Mungkin kayak gerakan gelisah. Nah, seperti itu. Dia gelisah karena apa yang disampaikan tuh tidak benar. Kayak apa ya? Namanya kan kita punya hati nurani kan. Nah, hati nurani itu kan tidak bisa dibohongi ya. Ketika dia berbohong, maka ada sesuatu yang nggak wajar, ada rasa gelisah. Nah, gelisah ini biasanya bisa ditampilkan gitu dengan pergerakan dia gitu. Ketika mungkin ngomong dia patah-patah suaranya gitu kan, kayak bergetar gitu tuh. Mau ngomong apa ini jadi nggak jelas gitu.
Terus kadang ada gerakan tangan atau kaki, dia nggak bisa diem gitu kan, nggak bisa diem tuh karena dia gelisah, ini bener nggak nih kalau bohong ini bisa gini gitu kan, bisa nutupin kan nih gitu, atau enggak orang yang dibohong itu bisa percaya nggak nih, ada rasa gelisah gitu, mungkin dari pergerakan matanya, dari apa ya, macam-macam lah, itu macam-macam cara ngeliat, kita bisa ngeliat orang berbohong tuh banyak gitu. Tapi kalau udah biasa ataupun ngerti gitu, ada ilmunya itu kan. Biasanya itu saat integrasi lah, integrasi di polisian gitu kan, harus tanya-nanya apakah si orang ini berbohong atau enggak gitu kan, itu ada ilmunya. Lalu kita mulai ke inti masalah nih. Inti masalah itu adalah alasan. Nah, alasan mengapa orang itu berbohong. Nah, pasti kalau berbohong itu pasti ada alasannya, mengapa orang itu memilih berbohong daripada berkata jujur gitu kan. Pasti ada alasannya. Kalau nggak ada alasannya untuk berbohong, buat apa kan, buat apa berbohong kalau kalau nggak ada manfaatnya atau nggak ada alasannya gitu kan. Dari yang pertama itu, orang berbohong itu karena tidak ingin disalahkan. Nah, ini yang paling biasa dilakukan tuh karena ini. Jadi kayak karena orang ini pingin menghindari suatu kesalahan gitu, atau pingin setidaknya meringankan gitu rasa bersalahnya gitu, dia itu berbohong. Misalnya dia itu salah nih, misalnya yang harusnya ngelakuin ini dia malah tidak melakukannya, maka dia ingin menghindari kesalahan tersebut gitu kan. Jadi ini mah gara-gara orang lainnya nggak ngingetin gitu kan, dia mulai mencari-cari gitu, eh, kesalahan itu dihindarkan. Jadi kayak apa yang namanya blaming, itu kayak menyalahkan orang lain misalnya gitu kan, dia tidak ingin disalahkan atas apa yang dia perbuat. Nah, itu alasan pertama. Terus alasan kedua itu karena dia ingin menghindari konsekuensi dari suatu tindakan yang dia lakukan. Dia kan kalau misalnya kita berbuat pasti ada konsekuensinya ya, maupun itu positif ataupun negatif. Nah, biasanya orang tuh ingin menghindari konsekuensi negatif dari apa yang dia perbuat gitu. Nah, karena ketika ya misalnya tidak melakukan sesuatu gitu kan, misalnya dia gagal dalam tes gitu atau ujian lah, eh, dia pasti bilang, wah ini mah soalnya kesulit, apa soalnya terlalu sulit gitu. Padahal kan dia nggak belajar gitu kan, misalnya karena dia nggak belajar gitu, kerjaannya males-malesan doang gitu kan. Tapi karena nggak mau disalahkan atas kegiatan tadi, konsekuensinya kan karena dia nggak belajar maka dia tidak bisa mengerjakan. Seperti itu, dia akan menghindari konsekuensi tersebut dengan berbohong. Seperti itu, oh ini mah soalnya terlalu sulit, atau enggak, ini mah dosennya misalnya atau gurunya nggak suka sama saya gitu. Nah, seperti itu kan. Lalu alasan yang ketiga mungkin, karena dia tidak ingin diketahui oleh orang lain. Jadi apa yang dia lakukan tuh tidak ingin diketahui oleh orang lain. Kenapa orang lain tidak apa ya, tidak boleh tahu gitu kan. Nah, karena ketika orang lain tahu, maka ada rasa bersalah dalam dirinya. Jadi kayak rasa malu lah. Misalnya dia nyontek gitu kan, pasti kita kan nggak mau orang lain tahu kan kita misalnya nyontek gitu. Nah, ketika kita nyontek kan, wah orang ini nggak belajar nih, atau orang ini bodoh nih. Nah gitu kan, kadang karena kita nggak mau diejek atau apa ya, dihina oleh orang lain gitu, ataupun dinilai oleh orang lain, dijudge gitu, kita akan berbohong gitu, ataupun tidak ingin diketahui lah. Makanya dengan kebohongan itu kita menutupi kekurangan diri kita kan. Nah, seperti itu. Jadi tidak ingin sesuatu itu tidak ingin diketahui oleh orang lain. Itu makanya alasan berbohong itu menjadi lebih mudah gitu, ataupun kita melakukan kebohongan. Lalu alasan lainnya itu karena ketika kita jujur, maka itu terlihat oleh kita ya seperti hukuman. Jadi kadang kan kita jujur nih, tapi karena kita jujur itu kita dimarahin, kita disalahkan, kita dituduh gitu, karena kita jujur gitu. Jadi orang tuh merasa bahwa buat apa jujur gitu. Jujur kan kayak dihukum. Kalau saya jujur malah saya dimarahin, kalau saya jujur saya disalahin gitu. Kalau saya jujur saya harus tanggung jawab gitu kan. Jadi orang yang bohong itu melihat suatu kejujuran seperti
hukuman. Jadi kayak orang-orang kita kan pasti apa ya, biasa ngeliat orang orang jujur harusnya kan diapresiasi kan, harusnya dihargai gitu kan. Tapi karena dia jujur, dia dimarahin gitu. Coba lihat anak kecil, lihat anak kecil dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dia mecahin suatu barang gitu, dia akan, ketika dia jujur gitu, dimarah-marahin kan, seorang anak kecil itu kan, bukannya diapresiasi gitu, oh dia sudah mengakui kesalahannya misalnya. Tapi kan kebanyakan orang tua bilang, kamu ini harusnya gini 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 gitu, tuh kan gitu kan, oh nggak bisa diem sih kamu, seperti itu. Nah, itu terlihat seperti hukuman, maka orang akan menghindari kejujuran dan melakukan kebohongan gitu, karena jujuran terlihat seperti hukuman. Nah, itu kan tadi alasan-alasannya kan, kenapa jujur itu, kenapa kebohongan itu mudah dilakukan gitu. Lalu solusinya gimana biar kebohongan itu tuh tidak mudah dilakukan? Yang pertama tuh dari diri sendiri nih ya, kita harus mengakui kesalahan dulu. Mengapa mengakui kesalahan itu penting? Karena setiap orang itu bisa melakukan kesalahan gitu. Itu kan ada kesalahan gitu, kesalahan-kesalahan yang bisa ditoleransi dan kesalahan yang tidak bisa gitu. Kesalahan yang tidak bisa bisa ditoleransi itu kan kayak, ya mungkin karena kita masih baru gitu kan, masih baru melakukan itu, jadi kayak wah banyak kesalahan nih kan, harus kita akui dulu, oh iya karena saya baru di sini, saya tidak tahu caranya gitu kan. Kalau dia mengakui kesalahan tersebut kan kayak, oh kamu nggak tahu ya caranya, makanya dia harus diajari gitu. Terus apa ya, harus dikasih contoh dulu misalnya kan, mungkin seperti itu. Pertama harus ngakui dulu kesalahannya, jadi kayak, oh saya salah nih, maka saya harus belajar dulu, maka saya harus melihat caranya seperti apa, seperti itu. Solusinya seperti itu, harus akui dulu bahwa kita itu salah, bahwa kita telah apa ya, melakukan sesuatu yang seharusnya kita tidak lakukan. Nah, setelah kita mengakui, baru kita mampu untuk berubah ataupun memperbaiki kesalahan tadi supaya tidak melakukan kesalahan yang berulang gitu. Biasanya kalau dia tidak mengakui kesalahan nih ya, nah kesalahan tuh biasanya berulang karena kan, wah ini mah bisa diakalin, kita bohong aja seperti ini gitu. Nah itu karena lebih mudah dilakukan kebohongan itu kan. Terus dia juga nggak mau ngakuin kesalahan dia itu bisa ditutup dengan kebohongan tadi gitu, sehingga dia lebih mudah melakukan kebohongan. Lalu solusi kedua itu, kita harus apresiasi kejujuran. Emang ini agak sulit deh kalau dilihat dari keseharian kita ya, karena kan harusnya kan kejujuran itu menjadi nilai utama ya, menjadi suatu mata uang yang bisa laku gitu di mana-mana. Jadi kejujuran itu kan emang nggak bisa dinilai, dan semua orang tuh kalau ditanya, kamu lebih milih orang yang jujur atau yang bohong gitu kan, pasti semua orang lah milih orang yang jujur kan. Tapi ketika orang itu jujur, kalian maki-maki, kalian hina, kalian hujat gitu, bukannya apa ya, diapresiasi gitu, oh dia telah mengakui kesalahannya, oh dia telah jujur gitu. Nah, banyak kan orang kayak gitu, kita minta orang yang jujur, tapi ketika ada orang yang jujur, kita malah menghinanya, kita malah merendahkannya gitu. Maka apresiasilah suatu kejujuran gitu, karena kan setiap orang tuh mampu melakukan kesalahan. Jadi jangan berpikir orang lain tuh harus suci gitu, dan jangan berpikir seperti itu ya, karena diri kita itu juga nggak suci, kita juga melakukan kesalahan gitu. Maka dari itu jangan menuntut sesuatu yang tidak mungkin dari orang lain gitu kan. Lalu solusi yang selanjutnya itu, kita harus memahami ilmu komunikasi. Nah ini banyak orang yang nggak paham nih, ilmu komunikasi itu penting karena dalam menyampaikan sesuatu nih, walaupun dengan jujur, itu ada caranya kan, supaya ketika kita menyampaikan sesuatu itu bisa diterima oleh orang lain. Misalnya saya tidak paham caranya gimana, kita harus menyampaikannya. Jadi oh caranya tuh begini ya, ataupun mungkin kok saya nggak tahu ya caranya gini. Kita kayak merendahkan diri dulu gitu,
supaya ketika orang lain, oh emang orang lain lihat kita nih kayak, oh iya dia emang nggak tahu gitu kan, kita harus apa ya, tahu cara komunikasi yang bagus gitu, supaya ketika kita jujur kita tidak apa ya, tidak menyakiti hati orang lain, kayak mengurangi lah, minimalisir rasa sakit yang diterima oleh orang lain gitu. Misalnya kita melakukan kesalahan, maka ketika kita menjelaskannya tuh jangan langsung, oh saya melakukan kesalahan gitu, jangan seperti itu, tapi kita uraikan dulu sedikit demi sedikit gitu, jangan langsung di apa ya, dikemukakan itu. Ya ini tergantung orang sih, kan ada orang yang to the point, ada orang yang basa-basi terlebih dahulu gitu kan. Nah kadang-kadang orang yang langsung itu mungkin sudah paham dengan kondisinya gitu, tapi ada orang yang belum terbiasa dengan hal tersebut, harus dibuka dengan basa-basi ataupun ngobrol terlebih dahulu gitu, supaya eh, tadi kesalahan tadi itu tidak terlalu menyakitkan ataupun mengagetkan bagi orang yang kita sampaikan gitu kan. Ini ada caranya, kayak bahas apa dulu, terus mulai sedikit demi sedikit bisa membahas masalahnya gitu kan. Nah seperti itu, jadi pahami ilmu komunikasi yang baik gitu, kita pahami orangnya seperti apa, terus kita sampaikan bagaimana gitu, disesuaikanlah cara penyampaiannya dengan orang yang sesuai juga gitu. Lalu kita mulai tadi kan udah solusinya tuh. Nah ini kayak mulai kesimpulan lah dari tadi tuh, bahasan tadi gitu. Nah kita tuh kan berbohong tuh biasanya itu dilakukan karena tujuan tertentu gitu, dan sebagian besar itu masuk dalam kategori yang negatif. Jadi kebohongan itu biasanya dilakukan karena sifatnya itu negatif gitu. Tapi ada juga kebohongan kan yang pengecualian ya. Kebohongan itu boleh dilakukan kayak kebohongan itu boleh dilakukan untuk menyatukan persaudaraan gitu. Jadi biar apa ya, orang ini nggak bertengkar lagi gitu. Terus kebohongan itu mungkin bisa dilakukan di dalam rumah tangga, supaya di dalam rumah tangga itu lebih apa ya namanya, lebih akrab atau lebih apa ya, terjaga lah dalam rumah tangganya. Lalu yang ketiga itu kebohongan itu boleh dilakukan ketika ketika kita perang. Kalau perang itu kan musuh itu nggak boleh tahu kemampuan sebenarnya dari diri kita gitu kan. Nah seperti itu, jadi ada konteks positif juga, tapi kan kebanyakan orang kan biasanya melakukan kebohongan tuh karena untuk kepentingan dirinya sendiri kan, seperti itu. Lalu hal ini juga disebabkan karena tadi kejujuran itu terlihat seperti hukuman gitu. Nah karena hal inilah gitu yang menyebabkan orang itu menghindari untuk melakukan suatu kejujuran. Jadi karena jujur itu terlihat kayak hukuman, ya orang lain, orang-orang normal ya pasti akan menghindari kejujuran, karena kejujuran itu kayak hukuman kan. Tuh, kesimpulannya karena kejujuran sama dengan hukuman gitu, dia kurang diapresiasi. Nah karena kejujuran itu kurang apresiasi tadi, maka kebohongan-kebohongan itu akan lebih mudah untuk dilakukan. Mungkin sekian ya kayak bahasan pemikiran pribadi yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan bahwa kalau ada kebenaran di video ini, maka semua itu berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa, dan jika ditemukan banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam video ini, maka itu semua bersumber dari diri saya sendiri. Di channel kita juga ada moto, jangan didengar, jangan dipercaya, ragukan segala pilihan, dan selalu buktikan bahwa pendapat saya salah. Saya menunggu jawaban apa ya, jawaban kalian wahai orang-orang pintar dan waras di luar sana, karena orang yang bodoh dan gila ini sangat membutuhkan bantuan kalian. Terima kasih bagi yang udah menyimak. Semoga bisa bermanfaat videonya. Saya tutup dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afzi, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.